Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pembahasan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Homar. Unit kerja dari SDN Plakpak 5 Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak Angkatan 11. Pembahasan kali ini saya akan berbagi praktik tentang penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Plakpak 5 Kecamatan Pegantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Plakpak 5, yang saya hormati pemateri kita CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Ahmad Syaiful Komar SPD, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga masih diberikan kesempatan pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minat bulu mengatur. Untuk hari ini akan ada presentasi dari CGP Komunitas Perjuangan kita, yaitu Bapak Ahmad Syaiful Komar dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan. Kepadanya kami persilakan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membuka acara ini. Pertama-tama yang saya hormati dulu kepada sekolah SD Plakpak 5 beserta teman-teman sejawat guru di SD Plakpak 5. Sebelum saya mulai, sekarang karena tadi sudah dibuka oleh moderator, sehingga saya akan langsung saja dalam materi pada siang hari ini. Oke, pertanyaannya sekarang dulu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, terima kasih. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini di modul 1.4 ini diajarkan, di guru penggerak itu diajarkan masalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Bentar lagi kita akan bahas. Yang pertama dulu, nih, yang perlu kita ketahui dulu adalah menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Di sini bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini seorang pendidik di sini sebagai cuma menuntun. Kita di perbedaannya antara guru zaman dulu dengan sekarang itu di sini menuntun dalam arti di sini kita cuma sebagai fasilitas. Fasilitas di sini adalah mengarahkan, cuma mengarahkan. Kalau dulu sistem pembelajaran kita itu yang dulu itu adalah guru itu menjelaskan, setelah itu menjelaskan itu memberikan tugas, memberikan soal. Tetapi kalau sekarang itu berbeda, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Karena kenapa? Di sini kodrat zaman itu berubah dalam arti bagaimana? Dari dulu pada waktu kita masih sekolah itu pendidikannya tidak ada kurang dari teknologi. Tetapi sekarang kita sudah beralih ke teknologi semua. Sehingga pendidikan itu kita harus berubah juga dalam arti dari penggunaan media. Salah satu contoh, kalau dulu kita membuat media itu menggunakan alat peraga, tetapi sekarang kita sudah menggunakan proyektor,
Segala apapun sekarang sudah bisa dijadikan media. Salah satu contoh pembelajaran IPA kita bisa keluar seperti itu. Ini tujuan pendidikan yang KHD harapkan di sini. Setelah itu, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang bisa menyebutkan profil belajar Pancasila? Profil belajar Pancasila di sini apa saja? Berpikir kritis, bernalar kritis ya. Terus kreatif, terus beradab mulia, terus berpendidikan global ya. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Mandiri. Ya. Di sini yang sudah Bapak sebutkan itu semuanya Pak. Ya, Mas, benar semua. Budaya positif di sekolah ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu kegiatan di sekolah yang berpihak pada murid itu seperti apa. Di sini saya akan buka dulu. Ini. Ya. Konsep utama budaya positif ini yang kita akan bahas di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini yang akan menjadi topik atau pokok bahasan pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan langsung bahas perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah disebutkan profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang menjadi tujuan dasar kita sekarang selaku seorang pendidik, yaitu beriman, dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini yang menjadi target kita, agar anak itu mendapat bekal setelah keluar dari sekolah itu, mendapatkan bekal dalam kehidupan, anggaplah pendidikan selanjutnya. Terus salah satu contoh seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, maksudnya di situ Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Di sini. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi di sini? Di sini kita mengibaratkan dalam pembelajaran di sini kita ibaratkan mengembangkan tangan. Salah satu contoh, bagaimana cara kita itu bisa membuka kepala tangan di sini. Di sini disebutkan, dijelaskan, di sini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan apa saja di sini agar bisa tangan itu dibuka. Dengan menggunakan tenaga juga bisa kan di sini. Anggaplah Bapak Ibu menggenggam suatu benda. Kita kan bisa menggunakan cara membujuk, merayu. Saya kasih uang agar bisa dibuka. Itu bisa salah satu contoh. Terus menghardik, mengancam, itu bisa. Menyuap,
Itu bisa. Bagaimana caranya kita itu agar bisa membuka kepala tangannya itu? Seperti itu. Berarti kita menggunakan cara kan? Dalam satu kegiatan atau dalam suatu perbuatan itu terkadang kita membutuhkan cara dalam bagaimana cara mendapatkan prosesnya itu, mendapatkan sesuatu itu di sini. Apa yang akan terjadi di situ? Yuk, ada yang bisa menyebutkan apa yang terjadi dengan cerita di sini? Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda di sini. Pertanyaannya di sini, apa yang terjadi? Apakah anak itu akan membuka? Dengan cara seperti itu. Klik cek. Membuka tapi takut. Tapi dengan cara apa? Pak? Dengan cara mengancam. Dengan cara membujuk bagaimana? Bisa juga dengan cara membujuk. Sama halnya anak, apabila anak itu ditawarkan makan tidak mau, otomatis seorang guru, seorang orang tua ibu atau ayahnya biasanya merayu, makan seperti itu. Itu dengan cara itu, seperti itu. Sehingga tangan itu akan bisa terbuka. Dengan cara apa, Pak? Ya ini. Membujuk, mengancam, menghadik, merayu. Seperti ini. Ini tata caranya. Sehingga tidak bisa menggunakan kekerasan. Menghadik itu dalam arti bukan dalam konteks maksa ya seperti itu. Ini yang akan kita olah sekarang di sini. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ini Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid bagaimana? Ilusinya bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu agar siswa itu memiliki manfaat. Dalam arti suatu kegiatan itu di situ dapat bermanfaat untuk siswa. Di sini ilusinya ini adalah teori belajar yang dicetuskan oleh teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Sini. Terus ini stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di sini stimulus respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita semua. Teori kontrol tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kalau di dunia kita realitas kebutuhan kita sesama secara global, tetapi di realitas kebutuhan kita itu berbeda karena manusia itu berbeda-beda. Yaitu dari segi kemampuan, kebutuhan itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus teori kontrolnya tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Teori kontrolnya di sini. Pemaksaan ada pada saat dudukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Karena di otak kita itu akan sulit untuk memikirkan kita harus kalah, seperti itu. Segala kegiatan kita itu biasanya dalam permainan atau aktivitas apapun itu biasanya kita selalu memiliki perasaan ingin menang, seperti itu. Pemaksaan pada saat dudukan gagal di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru di sini. Pemaksaan apa? Kita harus memaksa, membujuk. Sedangkan di sini teori kontrolnya tentang dunia kolaborasi dengan konsensus. Dengan cara bagaimana? Kolaborasi di situ bekerja sama dengan teman bisa dalam arti
teman atau orang tua bisa. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Salah satu contoh. Meskipun Bapak Ibu dikontrol langsung oleh orang lain, tetapi dalam diri kita itu memiliki sifat mengontrol diri sendiri. Itu yang perlu kita ketahui. Meskipun Bapak Ibu disuruh ke sana, tetapi terkadang biar kontrol kita itu berbeda dengan anggapan dari anggaplah cara atau cara yang itu bisa kita gunakan caranya yang berbeda seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu apakah semuanya itu dalam arti? Pernah ada cerita seperti ini? Sunan Kalijaga. Itu perbuatan dalam arti mencuri di situ, tapi dari hasil curiannya itu diberikan kepada orang miskin di sini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Meskipun perilakunya buruk, tetapi perilakunya itu tujuannya itu apa? Sehingga dalam kita mendidik siswa itu jangan semata-mata kita langsung menyalahkan. Apa tujuannya dari itu? Begitu. Baru kalau kita sudah tahu bagaimana tujuannya yang diharapkan oleh siswa, otomatis kita akan mengurangi. Oh, sebenarnya itu adalah teori kontrolnya. Sehingga dalam teori kontrol kita bisa mengontrol. Dalam arti kita bisa mengetahui. Mengetahui dalam arti di sini kita lebih masuk lagi kepada siswa dalam berdiskusi atau berdialog nanti seperti ini. Inilah teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Terus kita lanjut sekarang. Nah, yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu di sini disiplin itu apa? Ayo. Peraturan? Ya. Ada lagi? Bersifat memaksa. Bersifat memaksa. Terus? Ada lagi? Peraturan yang harus dilakukan. Terus bersifat memaksa ya, Bu Anisya. Di sini disiplin Harus diikuti. berasal dari bahasa Latin dalam arti disiplina di sini yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini kita lebih bahas lagi di sini. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ini yang biasa yang Bapak Ibu sampaikan barusan benar, Bu Yeni, tentang apa? Peraturannya. Peraturan di sini sama seperti ini. Disiplin anak itu dikatakan disiplin apabila menaati tata tertib di sekolah. Yaitu salah satu contohnya data awal, data tidak telat, mengerjakan tugas di sini. Teratur dan kepatuhan pada peraturan di sini. Karena di sekolah ini kita memiliki suatu peraturan yang harus ditaati oleh semua siswa. Terus kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan tujuan. Seperti yang seperti tadi. Salah satu contoh seperti ini, anak datang terlambat, setiap ke sekolah itu datang terlambat. Apakah kita langsung mengambil keputusan bahwa anak itu sering terlambat tanpa mengetahui alasannya seperti itu?
Kan seperti tadi kembalikan lagi ke awal, yaitu menggunakan teori kontrol. Kita harus menanyakan tentang apa? Tentang alasannya kenapa kok kamu datang terlambat seperti itu. Jadi kita biar tahu, sehingga kita bisa dalam arti memperbaikinya apabila salah satu contoh, karena saya jalan kaki Pak, rumah saya agak jauh, itu kan suatu alasan juga. Kan kamu bisa berangkat lebih pagi, itu lebih menyentuh kepada anak daripada kita langsung memberikan hukuman. Salah satu contoh apa? Pemancing berdiri, apalagi apa ya? Berkeliling. Itu kita harus tahu dulu. Sehingga kita bisa memperbaiki bagaimana tanpa kekerasan seperti ini. Itu yang intinya yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Terus, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain di sini. Terus nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila tadi yang disebutkan dari awal. Jadi disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kita akan menyentuh artinya siswa di situ dalam lingkup kita kan seorang pendidik yaitu guru. Bagaimana caranya kita agar siswa itu bisa tidak anggaplah datang tepat waktu, bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Bagaimana cara membagi atau bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan itu? Itu yang perlu kita pahami. Jangan langsung kita mengecap anak itu bon maka tujuan telat, itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa alasan mereka itu datang terlambat seperti itu. Apa alasannya mereka itu tidak mengerjakan PR. Apa alasan mereka itu buang sampah sembarangan. Kita buat evaluasi dulu. Apa permasalahannya di situ. Terus di sini karena disiplin positif di sini. Kalau disiplin positif di sini, disiplin berasal dari kata yang terjadi yaitu artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini yang sekarang kita akan pelajari di sini. Kita akan bahas lebih jauh. Menurut Bapak Ibu, reward itu penting nggak? Penghargaan itu penting nggak kepada siswa? Salah satu contoh ini. Mon beken apa? Dapat jualan las. Dapat jualan nggak? Dalam arti mon beken buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Kamu Bapak kasih reward. Apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Dapat. Bisa cuma sementara. Itulah jawabannya. Bisa, tetapi itu cuma sementara. Setelah itu, anak itu akan memiliki anggapan segala sesuatu pekerjaannya harus mendapatkan imbalan seperti itu. Jadi dalam arti reward itu sebenarnya itu tidak akan mengubah karakter siswa. Salah satu contoh yang mengerjakan PR lebih awal, intinya kita selaku guru itu akan anggaplah PR itu akan terselesaikan seperti itu. Sehingga kita memberi pemancing. Kalau bisa mengerjakan tugas, yang mengerjakan tugas saya kasih uang, itu akan tidak akan bertahan. Karena kenapa? Karena setelah tidak ada seperti itu, siswa itu akan kembali ke awal lagi. Berharap. Nah, seperti itu yang disampaikan. Sehingga reward itu di dalam pembelajaran sekarang itu bukannya dilarang, tetapi tidak akan bisa mengubah bentuk karakter. Bermuka atau karakter lebih biasa Bapak. Sehingga apa? Atokar saja. Atokar saja. Akhirnya dikasih uang. Lama-lama akan diulangi lagi. Karena di situ tidak mengubah karakternya, cuma berharap pada imbalan itu.
Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin di sini kita akan menerapkan kepada siswa bagaimana siswa itu dengan hatinya sendiri. Dan kita menyentuh dengan hatinya. Dalam arti anak itu kan akan berubah sesuai dengan dirinya. Dalam arti dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara kita memberi masukan, memotivasi setiap hari kepada siswa agar salah satu contoh gini, anak itu suka mencuri. Mohon berentak nih ke anjong di bapak FBNPC sehingga kita lagi menurut mereka kamu presiden itu belum itu tak beri di dalam satu hari tidak dikasih ngulangi ke boleh seperti itu, sehingga berperilaku ini kita akan menyentuhnya bukan dengan cara liwat, dengan cara apa? Dengan cara diperhatikan, memperhatikan setiap hari, dipanggil anak itu, diberi masukan seperti ini. Itu yang gunanya sekarang di pembelajaran guru penggerak, itu yang ditekankan sekarang seperti itu. Terus yang ketiga, oke, ada yang mau ditanyakan tentang disiplin positif barusan? Ada? Bagus, ada masukan mungkin? Cukup. Wanis? Belum. Apa? Ada belum? Belum ada. Ya. Nanti. Ya, oke. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia di dalam guru penggerak ini kita diajarkan untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Maksudnya kasih sayang di sini bagaimana? Maksudnya kebebasan itu bagaimana? Memberikan kebebasan kepada siswa. Salah satu contoh kebebasan yang bagaimana seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan? Penguasaan? Ada yang bisa menjelaskan? Di sini. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, pakaian, bisa. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang menurut saya di sini dalam arti yang di sekolah. Kasih sayang kepada siswa itu sebenarnya sangat dibutuhkan agar kita lebih mudah mengubah karakter siswa di sini. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Salah satu contoh penguasanya, apabila anak itu menjelaskan di depan, kita memberikan apa? Apresiasi dalam arti kita memberikan tepuk tangan, sehingga anak itu merasa dihargai kemampuannya. Di sini di penguasaan. Kasih sayang di sini kita memberikan apa pelayanan, mendekati siswa itu dengan cara bagaimana? Memberikan kasih sayang di situ. Kasih sayang itu berupa apa? Yaitu perhatian. Perhatian itu kita lakukan dalam arti kita mengambil salah satu contoh yang nakal, selebet dalam arti kelewatan nakalnya. Kita perhatikan setiap hari, kita panggil gimana rasanya. Kita tidak boleh menghukum dalam arti langsung menggunakan kekerasan di situ. Terus di sini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang kemandirian.
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebebasan. Karena itu dalam arti membutuhkan kebebasan. Kalau anak diberikan kebebasan, tetapi kita harus menggunakan teori kontrol tadi, seperti tadi. Dalam bukan arti dalam bebas itu kita biarkan lepas, sehingga tidak bisa di dalam pemikirannya tidak ada perhatian sama sekali dari pihak orang tua di sini. Nah, kalau di sekolah dari gurunya itu sendiri. Terus yang terakhir kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kalau di sini ini yang sebenarnya. Bagaimana? Bisa kan Bapak Ibu di sini menyebutkan bagaimana cara kita agar siswa itu belajarnya senang? Bagaimana? Memberikan pembelajaran yang inovatif. Ya, Pak Boris ya. Iya. Ya. Untuk pertanyaan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang Senang. menyenangkan. Ya. Caranya yang pertama kita harus memberikan pembelajaran itu dengan cara yang inovatif, kreatif. Salah satunya dengan cara menampilkan media atau membuat media yang kreatif mungkin. Karena anak SD itu lagi ada di fase dia ingin menampilkan atau melihat hal-hal yang nyata. Jadi ketika kita sudah memberikan media, maka kita bawa media saja, mereka sudah tertarik, sudah penasaran kira-kira media ini untuk apa, Bu? Nah, dengan adanya media tersebut tentunya murid itu akan lebih antusias untuk belajar dan juga tentunya dapat memberikan kesenangan kepada murid. Nah, kita sebagai guru juga bukan hanya bergantung kepada media, tapi dengan cara bagaimana kita itu menyampaikan materi itu supaya tidak membosankan, supaya tidak jenuh dan semacamnya. Nah, salah satunya dengan media tadi. Terus yang kedua kita harus sering memberikan ice breaking. Contohnya ketika kita sudah melihat murid kita ngantuk, maka kita keluarkan ice breaking kita supaya mereka tidak ngantuk dan semacamnya. Mungkin itu adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa membuat murid menyenangkan. Ya, terima kasih. Jawabannya sungguh luar biasa. Sini. Tidak apa lah. Ya. Di sini di dalam proses pembelajaran Tidak yang usah. disampaikan oleh Tuan Ustaz adalah pembelajaran kita anak intinya kita dibuat senang di dalam kelas. Tidak berpikiran kuat dalam arti pembelajaran matematika. Kita buat santai sehingga anak itu akan betah di dalam kelas. Ibaratkan salah satu contoh Bapak Ibu melakukan kegiatan yang disukai, biasanya itu tidak akan tahu waktu. Panas. Mana lober. Salah satu contoh Bapak Ibu di rumah biasanya menonton film Korea. Kesukaannya, kesenangannya itu meskipun 1 jam itu tidak terasa seperti itu. Kita membuat pembelajaran di dalam kelas sehingga anak itu mana istirahat kita ikut. Karena di sini ditekankan kita di dalam kelas itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, yang seperti Bu Ani sampaikan dengan cara bagaimana? Ya, di situ menggunakan media. Dan kalau saya bisa tambahkan di sini anak terlibat langsung di dalam pembelajaran. Tidak, karena kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara, pembelajaran tujuan Ki Hajar Dewantara yang di awal itu adalah kita selaku guru adalah menuntut, cuma dalam arti memfasilitasi. Sehingga siswa yang akan merangkai sendiri, akan mencari sendiri, akan belajar sendiri di sini, akan menemukan sendiri, sehingga tercipta nanti anak itu kreatif, inovatif seperti itu. Karena pembelajaran, kalau kita cuma ceramah saja, itu tidak akan menumbuhkan si pemikiran yang inovatif kepada siswa. Salah satu contoh, saya memberikan pembelajaran di pembelajaran IPA. Saya membawa sedotan. Sedotan itu tali, ada isolasi, ada uang koin yang 40 poin di situ.
botol aqua. Saya memerintahkan siswa, buatlah suatu menara yang bisa menampung uang 40 koin itu. Karena bukan cuma sedotan minum air minum itu. Bagaimana? Sehingga anak itu akan berlatih sendiri, mengolah sendiri, menemukan sendiri pembelajaran inti dari pembelajaran itu sebenarnya. Itu yang membuat sehingga anak itu tidak akan terasa senang di dalam pembelajaran itu. Itu intinya dari 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Di sini. Terus kasusnya di sini. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Agus. Maaf Agus, ini saya lupa belum edit. Ini pas sama persis dengan nama saya Pak Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan kasar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bulia, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa memahami di sini? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin ada gambaran? Karena otomatis kita tidak pas langsung benaraan buka kancana tahu nilai coba. Jangan boleh seperti itu. Ini tergantung kita alasannya. Kita tahu dulu, ya. Kebutuhan dasar. Ya, dari itu kebutuhan dasar itu tadi. Kebutuhan dasar di awal itu kan tadi bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan di situ. Ini yang perlu kita cari. Bagaimana caranya di sini? Dalam konteks penerapan kedisiplinan positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan aku melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama di sini, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini disebut survival di sini. Jadi kita harus tahu dulu, ya, kenapa Agus sering minta, alasannya itu apa? Kita harus ketahui dulu, sehingga kita bisa anggaplah kita memberitakan kepada orang tuanya. Oh, Pak Agus ini dalam arti ya, bukan. Iya, Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi tidak dibawakan bekal. Terus, yang kedua, teman Agus jadi perhatian ke Agus, jadi kasih sayang di sini. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, power atau kekuatan di sini. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi nasi goreng tidak diubah-ubah menu makanannya di sini sarapannya. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini yang kita harus ketahui dulu apa alasannya. Proses itu terjadi, permasalahan itu terjadi. Ini seorang guru harus pahami. Jangan langsung mengejas dalam arti menghukum tanpa tahu alasannya. Seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Ibu ya? Masalah dalam konteksnya Pak Agus di sini, Pak Agus, karena yang selalu ketemu itu Pak Agus. Jadi Buya itu harus memperhatikan apa alasannya Agus itu bisa berbuat seperti itu. Yang pertama itu 2 dan 3, 4, 5 di sini. Terus di sini. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga ini contoh kasusnya lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan
IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan letaknya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa ini. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seto terhadap IPA? Tidak setuju. Mungkin Pak Yor bisa menyebutkan alasannya? Alasannya? Kan di sini, di dalam permasalahannya di sini, IPA ya seorang Pak Seto itu guru matematika di situ. Guru matematika yang Pak Seto menanyakan pertanyaan, IPA menjadi guru. Anggaplah gini. Ada siswa yang mungkin kurang mampu, kurang bisa di dalam pelajaran matematika di sini yang terjadi pada IPA. Terus saya selaku guru matematika langsung menunjuk, sehingga IPA itu karena dia kurang bisa di dalam pembelajaran matematika, maka dia langsung menuju ke depan sehingga dia nitek, tergagap-gagap dalam arti di sini Pak nitek, terus sambil dalam arti di sini ditertawakan oleh teman-temannya, sehingga mental yang terjadi pada IPA itu apa? Mental itu yang terjadi adalah yang pertama takut, malu karena ditertawakan oleh teman-temannya sampai dituju-tuju. Kalau yang terjadi anggaplah terjadi permasalahan itu terjadi pada bapak ibu, itu biasanya dia akan merasa marah. Marah itu akan selalu datang meskipun bapak ibu sudah keluar dari sekolah, IPA ini keluar sekolah, SD, SMP sampai dia berkeluarga, itu masih ingat akan terjadinya permasalahan ini. Sampai ditunjuk-tunjuk berdiri di depan kelas itu menjadi kurang baik di sini. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, apakah di situ hukuman atau konsekuensi di sini? Ya, Bu Anis, gimana? Yang lain, Bu Yani? Yang dilakukan Pak Seno di sini terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kenapa hukuman? Yang pertama terjadi otak bisik, dalam arti di sini bukan otak bisik dalam arti tidur ada. Dia menunjuk langsung. Terus di sini malu luar biasa dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. IPA ini dipermalukan di depan kelas. Itu sebuah hukuman yang tidak boleh kita lakukan. Karena kenapa? Akan membawa karakter yang tidak baik. Suatu saat apabila IPA ini menjadi guru, seorang guru, dia akan mengulangi seperti itu. Akan meniru dari tingkah laku yang dilakukan gurunya Pak Seno. Akan turun temurun di sini. Seperti itu yang terjadi. Sehingga seorang Pak Seno itu tidak boleh seperti itu. Dalam arti cara mengubah dengan cara apa? Mendekati dengan cara mendekati dan melatih setiap hari seperti itu sehingga IPA ini menjadi bisa. Itu maksudnya. Sehingga di sini bedanya. Ada yang menyatakan awalnya di dalam guru penggerak saya kurang paham apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi di dalam pembelajaran guru penggerak ini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Salah satu contoh mencubit. Terus selanjutnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Seperti tadi yang dilakukan yang terjadi pada IPA itu. Dia akan
berkepanjangan. Dia akan ingat selalu proses itu. Terus korban mendapatkan keadilan di sini. Dalam arti korban mendapatkan keadilan itu hukuman. Terus murid atau anak akan tersakiti. Ya, terjadi pada IPA di sini. Contoh yang tadi, perilaku bos pasif agresif meningkat. Dia akan lebih banyak ketiam lagi. Karena apa? Mentalnya yang dia kena. Dalam arti mental itu takut bila disuruh karena dia tidak bisa. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu. Jadi salah satu contoh, mau bertugas, tugas pada waktu di dalam kelas tidak boleh keluar, mau keluar mancing di luar lapangan, itu semacam hukuman. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, peraturannya kamu harus, itu semacam hukuman. Murid anak membenci peraturan, negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu adalah semacam hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban, salah satu contoh apa? Nanti kita akan bahas di sini. Murid anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Seperti itu biasanya melakukan di dalam konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan di sini. Restitusi merupakan pilihan mengeluarkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Ini yang akan kita bahas lagi di sini nanti. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Terus di sini hukum dan sanksi, konsekuensi. Sini. Di sini. Motivasi perilaku manusia yang keempat. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Atau motivasi eksternal di sini. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi tujuan disiplin positif di sini. Terus, yuk dari tadi di sini, ini saya mencoba dalam coba bahkan seperti itu. Tapi kita berlatih saja. Menurut Bapak Ibu, dari penjelasan tadi hukuman dan konsekuensi, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apa termasuk hukuman? Apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Kok hukuman? Ya, kalau dari segi akibatnya itu memang mengacu kepada hukuman, karena mencatat 1000 kali kan memang Ya, itu disuruh. Ya, biar jelas. Ya, nggak apa-apa, sudah jelas ya. Apakah benar hukuman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Ya. Apakah di situ akan pegel dalam arti mesti berjaga waktu lama? Ya, bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Iya, karena apabila siswa mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, maka akan kesel, Pak. Kecuali saya tidak akan terlambat lagi, nah baru itu konsekuensi. Jadi itu masuk ke hukuman. Kalau seumpama bedanya gini, kalau saya kasih yang di sini ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah yang hukuman itu anggapnya ini? Siswa datang terlambat terus ditaruh berdiri di depan
di depan tiang bendera, apa dijemur. Apa bedanya dengan itu? Ayo saya tanya. Dibandingkan dengan saya tidak akan terlambat lagi menulis dalam arti dibandingkan dijemur di depan di ruang atau berdiri di depan kelas. Ya. Ayo, tetap Adi. Masih belum? Ya, kalau menurut saya itu tetap Pak. Hukuman ya. Hukuman. Ya, tidak apa-apa. Wani, Karena supaya siswa itu tidak berulang kembali. ya kan sama dengan yang seperti tadi. Iya. Dengan cara disuruh berdiri di Iya. depan. Contohnya waktu Pak Wahyu memberikan hukuman kepada murid itu kan dulu sebelumnya banyak, ternyata tiap harinya seperti itu, malah ternyata jadi sedikit. Tapi kan beda hukumannya Pak. Beda. 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 Beda hukumannya. Menurut Bu Yeni, masuk hukuman. Pak Iwan, masuk hukuman apa konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk konsekuensi. Ini masuk konsekuensi. Keharusan. Bukan keharusan. Konsekuensi itu dalam arti kan tadi kalau hukuman itu akan diingat tadi. Akan diingat secara terus-menerus. Tetapi kalau cuma saya disuruh menulis dalam arti seperti ini, bedanya kan beda. Anggaplah secara segi apa? Kita memberikan tindakan itu kan berbeda. Ya, beda kan? Ya. Karena kan saya sudah kasih perbandingan nonton telah boleh maju, sehingga apa? Merasakan dipermalukan di depan itu sudah semacam hukuman. Dipermalukan berdiri, apalagi berdiri satu kaki seperti itu. Ini kita cuma belajar antara bedanya hukuman dengan konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman seperti ini, berlari di sini. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Karena ada ya semacam itu, bagus. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman seperti ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena kenapa ya? Dari segi tindakannya itu beda Pak. Ya. Terus mungkin bagus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Hukuman. Jadi sehingga kita tahu yang mana hukuman, mana konsekuensi. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Di sini termasuk apa? Hukuman. Ya. Aduh sudah tambah pintar ini. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Apakah kita harus membuat hukuman yang seperti membersihkan? Karena kita akan melatih untuk siswa itu bertanggung jawab di sini. Di sini, ini yang tadi. Jadi mencatat yang tadi Pak Adi termasuk konsekuensi. Karena di sini tidak ada semacam tindakan yang memalukan kepada siswa, malahan ebur-ebur. Salah satu contoh, siswa datang terlambat, ditaruh di perpus untuk membaca. Siswa datang terlambat, dihukum di depan tiang bendera di tengah-tengah lapangan. Itu kan beda. Sama-sama terlambat, tapi tindakan yang dilakukan itu beda. Yang awalnya yang ditaruh di perpus untuk membaca itu konsekuensinya. Tetapi karena kenapa? Dia akan mengingat, oh ya nyaman. Mau ditaruh di lapangan, otomatis dia akan dipermalukan seperti itu. Terus karena materinya agak panjang, sekarang restitusi posisi kontrol dulu. Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti sekarang,
Kita akan pelajari posisi kontrol dulu di sini. Di sini posisi kontrol dulu di sini. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Apakah dari itu semua? Kita akan bahas di sini. Di sini. Posisi kontrol dulu, pertanyaan-pertanyaan biasanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ya, siapa yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum di sini. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu bedanya. Yang seperti tadi. Kan tadi penghukum, terus teman, pemantau, manajer di sini. Pembuat orang merasa bersalah. Salah satu contoh, saya kecewa kepada kalian karena di dalam kelas, di dalam belajar, saya kecewa kepada kepada kalian anak-anakku karena selama ini penjelasan bapak tidak didengarkan. Nah, merasa bersalah di sini. Terus kamu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Seorang guru yang akan sering dilakukan itu adalah selaku manajer ini. Karena apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena setiap siswa itu memiliki masalah yang berbeda-beda di sini. Terus, kasus satu di sini, coba diperhatikan. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Buati menggantikan Pak Harun. Buati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Kiti dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Buati. Buati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa saat ibu sadar saja mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol di sini. Ini kasus yang terjadi yang kasus pertama. Kasus kedua seperti ini. Kita lanjut saja karena ini di sini. 5 posisi kontrol di sini. Guru penghukum, guru berbuat, menghukum, menghadik, merujuk-rujuk, menyakiti, menyindir. Itu dinamakan menghukum. Jadi seorang guru itu tidak boleh sampai ujung-ujung kamu. Dalam arti menyakiti dengan cara apa? Mencubit, menjewer itu. Terus membuat merasa bersalah di sini. Terus teman sebagai teman atau pemantau di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini sudah ada semua. 5 posisi kontrol. Guru berkata hasil motivasinya kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid berkata biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi. Itu penghukum di sini. Terus 6 keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersamaan untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini yang keyakinan kelas. Terus budaya positifnya di sini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Ini nilai kebajikannya. Jadi kita akan melatih siswa memiliki nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan ini. Salah satu contoh, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini sudah terbiasa. Hadir di sekolah selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan tertentu di sini. Nilai kebajikannya, kesehatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dilarang bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran.
Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari, ini keyakinan atau nilai kebajikan. Pembentukan keyakinan, dan itu di sini. Nah, mungkin urutan menetapkan keyakinan kelas di sini. Yang mana menurut Bapak Ibu yang pertama kali kita harus lakukan di sini. Ayo, apa? Mencari peraturan. Apa? Mencari peraturan. Mencarikan peraturan nomor 1. Ya. Terus nomor 2. Mencarikan peraturan nomor 1. Yo, yang mana yang nomor 1? Nomor 1 yang berdiskusi. Berdiskusi Ini membutuhkan. apa ini? Berdiskusi, ya ini. Ya. Ya, nomor 1. Terus setelah berdiskusi, Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas sekolah. lebih Iya. meyakinkan. Yang yakin aja, yang yakin. Iya, saya yakin nomor 2 itu. Satu. Iya. Nomor 2 berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Iya. Semuanya. Dan cuma pendapat saya, Oke, Pak. Ya. Yang lain Yang nggak tahu. ketiga. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Ayo. Ada lagi? 1, 2. Nomor 3 meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siap, bagus pagi, terus. Cepet sekolah. Dan nomor 4. Aduh. Ya nggak tahu. Nomor 1 Ya, ayo pagi semua berarti. Kok saya jangan dong. Ayo dibicarakan bersama. Ayo Paginan ini pemulainya sudah betul kayaknya. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati pada kelas. Setelah itu, ayo yang mana? Nggak apa, gitu kan ada. Pokoknya tidak ada nilai reward di sini. Iya, tidak apa-apa. Bu, ini Berdiskusi nomor 4. diskusi ini gambaran perilaku. Iya. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5 mengubah peraturan. Coba dulu, Pak. Pas nomor 6 terakhir itu mencarikan peraturan yang nomor Ini yang nomor 6. Iya. Survei membuktikan. Survei Saya membuktikan. nggak tahu. Boleh diulang, Bu Yeni. Yang nomor 1 yang mana? Yang nomor 1 itu betul sudah. Ya, ya kan. Yang nomor 2 yang mengubah peraturan. Mengubah peraturan di sini 2 ya. Saya taruh di 2. Salah 1, betul 2. lah. Terus Jauh nanti. Yang ketiga mencarikan. Jauh. Yang keempat yang keempat berdiskusi mengenai peran. Ya. Yang kelima berdiskusi yang ini. Yang keenam ada berdiskusinya. ya. Yang mana? Yang nomor 1 berdiskusi Menunjukkan peraturan ya. Yang kedua Tadi bener bagus. mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Yang nomor 3 mencarikan. peraturan ya. Yang Nomor nomor 4 4 berdiskusi mengenai gambaran. berdiskusi mengenai Ya, gambaran. sama, Ya berarti ini ya, nomor 4 ya. Ya. Ya, sama tadi. Yang 5 berdiskusi mengenai Ya, yang ini. Ya. Berarti yang ini nomor 6 ya. 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 Ada lagi? Atau langsung? Ya. Saya punya alasan tersendiri tuh, Pak. Ini tidak apa-apa. Ya, di sini. Langkah yang kita harus lakukan ini sebenarnya yang kita harus buat dari awal. Dari awal yang harus kita buat yaitu menetapkan keyakinan kelas. Bagaimana apa yang akan menjadi tolak ukur kita nanti di dalam kelas itu. Salah satu contoh, kalau membuang sampah
di dalam kelas, apa nanti konsekuensinya? Seperti itu. Sehingga kita dibuatkan keyakinan kelas dari awal. Apabila anak itu tidak membersihkan dalam arti, salah satu contoh, piket apa? Membersihkan. Ya. Mungkin apa, Banis? Itu nomor dua benar enggak? Betul. Ini sudah. Sudah benar. Ya, sudah benar. Yang pertama berdiskusi menunjukkan peraturan yang perlu ditaati. Ayo, apa saja yang perlu kita buat untuk membuat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu sebuah peraturan itu buat isian. Ya. Terus langkah yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ini kalimat positifnya seperti apa? Coba. Apa? Tidak membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Sehingga setelah itu nomor satu, nomor dua apa? Mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Kebajikannya apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya, itu nilai kebajikannya apa? Ayo. Lingkungan menjadi bersih. Kebersihan. Seperti itu. Setelah itu, langkah yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Perilakunya bagaimana? Perilakunya di situ. Terus yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Jadi semua warga harus menaati peraturan atau keyakinan kelas kita seperti itu. Ini yang kita harus buat sehingga kita bisa tahu di depan keyakinan kelas kita itu apa. Sehingga dalam arti, di bawah bangkunya tidak boleh ada sampah. Di dalam bangkunya tidak boleh ada coret-coretannya. Seperti itu. Terus yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila ada kekurangan dalam arti tindakan yang baru, kita buat keyakinan yang baru seperti itu. Ini yang kita harus buat sebenarnya. Yang ketujuh terakhir di sini segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih puas. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan keraksaan di sini. Ini semacam segitiga restitusi. Kalau kita ada siswa yang melakukan tindakan yang kurang, dalam arti salah satu contoh mencontek, yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah validasi tindakan yang salah dulu, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, salah satu contoh. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Ada kata-kata seperti itu. Berkontekan, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga dulu pernah. Tapi setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tahu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu mencontek. Dia menjawab, biasanya siswa itu menjawab, karena saya tidak belajar Bapak, karena tadi malam asik main HP atau main game itu biasanya. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai apa? Yaitu dilarang mencontek. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Itu semacam menanyakan keyakinannya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini caranya. Cara kita melakukan tindakan kepada siswa segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kita. Keyakinan yang kita telah buat di yang nomor 6 tadi. Kita membuatkan keyakinan tidak boleh mencontek atau ulangan seperti itu, keyakinan kelas. Terus di sini tahapannya di sini menstabilkan. Kata-kata yang kita harus gunakan seperti apa? Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang kita harus ucapkan sehingga anak itu tidak akan merasa minder.
Kita menyentuh atau memperbaikannya dengan cara halus, dengan cara apa? Sehingga anak itu tidak merasa takut, atau sehingga siswa itu mengubah dirinya. Karena di sini sentuhannya bukan secara fisik, tapi disentuh biasanya kalau kata-kata di dalam puisi itu disentuh langsung ke hatinya seperti itu. Ya, apa judul lagunya? Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Ya. End to end. Ya, terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, seperti itu. Nah, kita bisa menjelaskan ini kalimat atau kata-kata yang kita harus gunakan. Tidak pas langsung menghukum. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Itu biasanya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya kalimat yang digunakan. Karena setiap perbuatan biasanya selalu ada tindakan yang harus kita lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Karena saya tidak belajar seperti mencontek tadi. Begini menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayang kita tentang kelas? Ini semacam menanyakan keyakinan kelas yang kita buat di 6 tadi, di nomor 6 tadi. Nih, ya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke mungkin ada pertanyaan dulu. Ada Pak, cuma saya bingung sih. Ya, siap. Kata tuntas. Ya. Kan tadi itu dibahas tentang disiplin positif. Ya. Nah, itu Budaya positif. Budaya positif ya. Ya. Disiplin budaya. Budaya positif. Yang terdiri dari disiplin positif tadi, yakini termasuk juga. Ya. Berarti kalau ada disiplin positif, berarti juga ada disiplin negatif, Pak. Loh, ini kan ada saya malam soalnya. Iya kan? Seandainya itu tidak dijabarkan disiplin positif, seandainya positif yang ada, Ya, disiplin. Nah, baru saya. Ini satu pertanyaan bagus. Kenapa tidak ada disiplin negatif, Pak? Karena kalau disiplin positif di pengertian kita, kalau otomatis dari yang salah kita ubah ke yang benar. Tetapi kalau dibalik, kenapa bukan disiplin negatif, Pak? Dari yang benar diubah ke yang salah, masalah ini kan seperti itu. Begitu ya. Ya, dari yang salah atau yang kurang baik kita ubah menjadi ke arah yang lebih positif seperti itu. Dengan menggunakan langkah-langkah tindakannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu, oke. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Itu yang di pembahasan itu bukan disiplin atau budaya, tetapi budaya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya kembalikan ke moderator lagi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaian teman tadi. Lebihnya mohon maaf, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih. Barusan setelah kalian olahraga, sekarang Bapak akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Peraturan yang akan kita harus patuhi, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Oke? Ada pertanyaan dulu. Contohnya gimana? Sekarang peraturan itu apa saja sekarang? Yang ada di kelas. Peraturannya itu apa? Ya, dalam peraturan di sekolah salah satu contohnya ini. Datang tidak boleh terlambat. Terus memakai seragam. Terus jangan tidak boleh bertengkar. Bagus. Ada lagi?
jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak akan meminta kalian menuliskan di stick note ini apa saja keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas. Sebenarnya di dalam kelas itu kerjaan apa? Salah satu contoh, Bapak kasih tahu, jangan mencontek pada waktu ulangan. Contohnya seperti itu. Jadi di dalam kelas kita akan membuat peraturan, harus ada peraturannya yang harus kita sepakati bersama. Akan menumbuhkan suatu nilai kebajikan pada kalian. Salah satu contoh, tidak mencontek itu sudah memiliki perasaan apa? Keyakinan kebajikannya apa? Mandiri. Tidak boleh mencontek. Sekarang untuk membersihkan waktu, Bapak akan membagikan stick note ini kepada kalian semua. Nanti yang sudah tempel di sini, ya, sehingga kita tahu, Bapak tahu apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini, agar pembelajaran kalian itu kondusif, nyaman, tenang, gitu. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Oke, sekarang Bapak akan kasihkan kalian satu-satu stick note ini ya. Oke. Tulis. Ingat, tulis di sini. Ya. Ini, ingat. Ya. Tulis. Apa yang kamu pengen di dalam kelas ini? Kan Bapak sudah memberikan aturannya tadi. Buat apa yang kamu pengen di dalam kelas ini? Tulis. Bagi yang sudah boleh ditempel di bawah tulisan keyakinan kelas. Nanti Bapak akan bantu untuk menuliskannya. Oke. Tulis apa yang kalian kehendaki. Seperti itu. Kembali, tulisnya kembali. Ya, ada Bapak, nanti Bapak balik. Nah, oke. Ada lagi? Yo, seperti itu. Ada yang belum menerima? Sudah semua ya? Yo, sudah. Yo. Ada lagi? Sudah? Sudah? Masih ada yang tulis? Ya. Ya, punya Hamdan yang cuma tulisannya kembali. Ya. Nah, duduk lagi. Yang sudah. Oke, sudah semua ya berarti ya. Ya, oke. Sekarang Bapak akan bacakan di sini. Di sini yang pertama, Bapak tidak akan menyebutkan punya siapa, biar tidak ada menurut kalian tak nyaman juga, persyaratan tuh tidak akan Bapak sebutkan. Ini kan keyakinan kelas yang berdasarkan kalian
kehendaki. Di sini yang Bapak bacakan di sini tidak boleh telat, jangan datang terlambat ke sekolah. Oh, berarti sama ya. Tidak boleh telat di sini. Bapak akan samakan di sini. Terus jangan datang terlambat. Terus tidak boleh bertengkar. Bapak kasih taruh sini, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar dengan teman, ya. Tidak boleh berkata kasar. Berarti berkata kasar bertengkar hampir sama ya. Bapak taruh di sini. Terus tidak boleh berkata kasar kepada teman, ya. Terus jangan membuang sampah. Bapak taruh bawah sini. Terus tidak boleh telat ke sekolah. Ini berarti di sini sama. Bapak samakan dulu. Punya hamdan yang terbalik ini tidak boleh makan di dalam kelas. Bagus, karena hamdan jago makan, Bapak taruh di belakang di bawah. Ini sesuai dengan badannya. Tidak boleh istirahat kalau belum waktunya. Ya, bagus. Tapi termasuk juga kedisiplinan di sini. Terus tidak boleh dalam kelas makan. Oh, makan pada sambutan ini. Tidak boleh mencontek. Bapak taruh di sini yang mencontek. Tidak boleh bertengkar. Bapak samakan. Jangan membuang sampah sembarangan di sini. Terus jangan memakai sandal. Kedisiplinan berarti di sini. Masuk ke di sini. Tapi diubah nanti lagi. Tidak boleh mengumpulkan tugas lewat waktunya. Ya, Bapak taruh biar dibedakan. Tidak boleh berantem. Bagus. Berantem bertengkar sama. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, di sini. Tidak boleh mencontek. Berarti sama dengan tugas ini. Tidak boleh sini. Terus berpakaian yang rapi. Berarti disiplin juga di sini. Terus tidak boleh saling mengejek, sama. Ada tatokaran. Tidak boleh menyontek saat ujian. Oh, di sini. Terus tidak boleh mencontek. Oh, ada. Sama. Terus tidak boleh mencontek, sama. Oke. Ini adalah masih berbentuk kalimat yang kurang baik di dalam membuat peraturan. Tidak boleh, jangan, itu masih dalam proses konotasinya negatif. Kita akan mengubah dari keyakinan kelas yang kalian buat di sini diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif di sini. Kalimat positif. Di sini karena ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat yang pertama. Tidak boleh. Tidak itu negatif saja. Tidak, jangan. Itu negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Tidak boleh telat. Ayo dipikirkan. Datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Di sini Bapak tulis datang ke sekolah tepat waktu. Terus tidak. Terus tidak boleh istirahat kalau belum waktunya. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Kalau menjaga membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi kalimat positif apa? Jagalah kebersihan. Bagus. Jagalah kebersihan. Terus tidak boleh makan. Din punya hamdan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti tidak boleh makan di dalam kelas ini masuk jaga kebersihan juga enggak? Masuk, karena terbiasa kalian kalau makan di dalam kelas pas sampah plastiknya ditaruh di botol sorban. Ya, bagus. Sudah masuk di sini. Terus lagi apa ini? Tidak boleh bertengkar. Saling apa? Menghormati.
saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ada lagi di sini apa? Tidak boleh teman ya. Tidak. Jadi kalau saling menghormati itu konotasinya di sini adalah ke akur sesama teman. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengganggu. Itu adalah saling menghormati dan menghargai sesama teman. Terus jangan membuang sampah sembarangan, sudah. Tidak boleh menjaga buang sudah. Tidak boleh mencontek di dalam kelas. Biasanya kalau diubah apa di sini? Tidak boleh mencontek. Ayo, apa biasanya? Tidak boleh coret-coret tembok di keyakinan kelasnya. Sama nanti di situ. Kalau apa di sini? Tidak boleh mencontek waktu ujian. Apa di sini? Kalimat positifnya. Ayo kalimat positifnya. Tidak boleh mencontek. Mencontek itu lepas keranjana. Kalimat apa? Apa? Kalimat positifnya tidak boleh mencontek. Apa? Ayo. Apa? Ada yang bisa tidak boleh mencontek atau mengerjakan tugas tepat waktu. Apa? Ayo, kalimat positifnya. Mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas atau secara mandiri. Mengerjakan tugas atau ulangan. Mengerjakan ulangan jangan tugas bisa ada yang rokok. Ulangan secara mandiri. Berarti ini. Jadi tugas. Di sini ada tugas lagi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini mengerjakan tugas tepat waktu. Nih sudah. Berarti sudah ya. Tidak boleh telat. Tidak boleh telat ke sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan. Berpakaian yang rapi sama dengan datang sekolah. Berpakaian yang rapi itu ada apa? Apa ayo? Kalau berpakaian yang rapi, berpakaian apalagi kalau jangan di sini kan tidak boleh telat ke sekolah, berpakaian yang rapi di sini. Berpakaian yang rapi sudah kalimat positif kan ya? Ya, berpakaian rapi, berpakaian rapi di sini pakai seragam, pakai apa lagi? Sepatu. Kalau hari ini pakai dasi dan topi. Dan berarti di sini sudah Bapak kelompokkan menjadi sebuah kalimat positif. Akan Bapak bacakan di sini. Datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa di situ? Disiplin. Berarti kalian dilatih untuk disiplin, menghargai waktu atau menghormati waktu. Bukan berarti menghormati waktu itu hormat ke jam. Ada jam di sana, hormat jam. Menghormati waktu itu melatih kita disiplin. Kalau seumpama nanti undangan, salah satu contoh, undangannya dimulai jam 7 sampai datang jam 8 sudah selesai. Takmilo berkah. Terus jagalah kebersihan. Apa? Jagalah kebersihan itu nilai kebajikannya apa?
Ayo. Kalau di sini melatih kita menjadi disiplin. Terus jaga kebersihan ini apa? Ayo, ada yang bisa? Jagalah kebersihan. Apa? Ayo, melatih kita untuk apa di situ? Apa? Ada yang bisa? Ajukan tangan. Apa ya? Iya, Bapak? Bisa belajar dengan tenang, enggak? Bukan itu termasuk yang di kalimatnya di situ belajar. Kalau sudah disiplin berarti jaga kebersihan untuk apa? Hidup sehat. Ya, hidup sehat kan? Ya, kedisiplinnya kita melatih kita sehat sehingga apa? Coba di rumah kalian sampahnya buang di dalam kamarnya ada rumah hidupnya atau kok hidup dengan lalat banyak nyamuk. Jadi sama dengan di sekolah. Jadi jagalah lingkungan sekolahnya di sini. Berarti hidup sehat, kesehatan, jagalah kebersihan. Di sini melatih kita disiplin juga dalam pembersihan dan bertanggung jawab juga. Jawab. Selain kegunaannya menjaga kesehatan, terus saling menghormati dan menghargai sesama teman. Apa nilai kebaikannya? Bisa apa? Melatih kita apa? Apa? Ayo. Saling menghargai sama juga. Mengerjakan ulangan secara mandiri. Berarti melatih kita kemandirian. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, juga kedisiplin. Berpakaian rapi, disiplin juga. Ya, terus ada lagi disiplin aja ya. Oke, dari kalimat ini pertanyaannya Bapak, siapa saja peraturan ada di kalimat positif ini? Siapa yang akan menerapkannya? Apa cukup kalian saja? Apa gurunya juga? Ayo. Gimana? Pak Ditani, gimana? Siapa saja? Apa cuma kalian saja? Siapa? Gurunya juga. Gurunya, siswanya tahu tak? Berarti berpakaian rapi, mengerjakan tugas di sini adalah semua warga sekolah, khususnya kelas 5 seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi mulai dari besok kalian yang pertama keyakinannya datang sekolah tepat waktu. Kalau telat biasanya dikasih hukuman atau dikasih apa? Konsekuensi. Hukumannya bisa berdiri di lapangan, hukumannya bisa lari lapangan. Kalau buang sampah sembarangan gimana? Bisa di konsekuensinya apa? Disuruh naruh ke tempat sampah. Seperti itu. Oke, inilah keyakinan kelas yang akan kita patuhi bersama untuk 1 tahun ke depan. Bisa juga Pak, bisa. Seumpamanya yang tadi mencoret-coret tembok, mencoret-coret tembok itu maksudnya di sini masuk ke menjaga kebersihan juga, jaga kebersihan. Seperti itu nah ya. Oke, ada pertanyaan? Siap menyepakati? Siap. Gimana? Gimana? Siap menyepakati? Siap. Kok tidak ada suaranya? Gimana? Mau menyepakati ini? Siap. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita tetap menggunakan aturan ini, keyakinan dalam kelas ini. Oke, sudah. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran. Sekarang buka bukunya. Kalian pahami dulu, bisa kalian catat apa keyakinan kelas kita. Oke? Untuk keyakinan kelas ini Bapak tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi guru tentang pemahaman diseminasi tentang disiplin positif.
Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Ipung. Ada banyak sekali materi-materi baru yang saya dapatkan. Ternyata kalau di kelas itu keyakinan kelas itu harus kita diutamakan tentang budaya positif, disiplin positif. Nah, sekarang saya sudah tahu gimana caranya membuat keyakinan kelas supaya anak itu ada perubahan. Jadi tidak hanya berubah cuma 1 jam, 1 hari saja, tapi berkelanjutan ke depan. Nah, terima kasih juga berdasarkan pemaparan tadi juga saya banyak pengetahuan-pengetahuan baru saya tentang kebutuhan dasar siswa, tentang motivasi, bagaimana kita memotivasi siswa supaya ketika membuat kesalahan tapi dia tidak malu, malah bisa memperbaiki dan semacamnya. Kemudian setelah ini juga saya akan membuat keyakinan-keyakinan kelas yang tentunya membuat siswa nyaman dan kita juga nyaman ke depannya. Hidup CGP. Refleksi siswa tentang pemahaman keyakinan kelas yang sudah dibuat.